Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan nyata dari seorang teman saya bersama keempat rekannya. Karena cerita ini ada unsur horor, alangkah lebih baiknya bila anak-anak yang menonton harus didampingi oleh orang tua agar bisa memberikan pemahaman akan cerita ini. Agar cerita ini bisa mudah dipahami, maka saya akan menggunakan gaya bercerita dengan saya sebagai pemeran utamanya. Baiklah saudaraku, mari kita sama simak cerita ini dengan baik. Malam ini, selepas sholat maghrib, kami, yaitu saya dan empat orang rekan saya, melanjutkan perjalanan ke Pulau B dengan menyeberangi selat dengan menggunakan feri penyeberangan. Saya ditemani oleh 4 orang rekan saya dari kantor pusat di kota M untuk melaksanakan tugas di kantor cabang perusahaan kami yang ada di Pulau B. Setelah kami memarkir kendaraan kami di bawah, maka kami pun berlima untuk naik ke atas. Ya, pemirsa, saya kenalkan, ada 4 orang rekan saya, yaitu yang pertama Adi, sebut saja begitu ya. Yang kedua Budi, yang ketiga Tony, dan yang keempat adalah Ari. Semua nama itu adalah nama samaran. Kami pun naik, ya berlima naik ke tempat penumpang dan sambil menyaksikan hiburan televisi yang ada di kapal feri tersebut. Tiba-tiba handphone saya berdering. Setelah saya lihat, ternyata dari staf kantor kami yang ada di Bali. Dia menyampaikan, "Bapak sudah nyampe mana?" Saya jawab bahwa saat ini kami lagi menyeberang, ya, mungkin nyampe ke tempat tujuan agak malam, saya bilang begitu. Akhirnya staf tadi mengatakan bahwasanya kantor telah membookingkan hotel buat kami berlima. Dan ketika saya tanya nama hotelnya, staf ini tidak menjawab, tapi mengatakan bahwa sebentar lagi akan di-Sherlock, ya, dikirim lokasi di mana letak hotel kami. Setelah itu pembicaraan tertutup dan diputus karena memang hanya itu yang perlu disampaikan oleh staf kantor kami yang ada di Pulau B tersebut. Saudaraku, singkat cerita, kami pun akhirnya selesai dari penyeberangan. Setelah melalui pemeriksaan, kami langsung melanjutkan perjalanan dengan mengendarai kendaraan kami. Dan sebelum kita keluar dari pelabuhan, ternyata ada WA lagi dari staf kantor kami yang mengirim lokasi hotel tersebut. Maka dengan menggunakan aplikasi Google Map,
kami mengikuti arahan dari Google Map tersebut untuk menuju hotel tempat kami beristirahat malam ini. Dalam hati saya berpikir, ya memang lebih baik saya dan teman-teman ini menginap di hotel, karena tidak mungkin kalau malam-malam langsung menuju ke kantor, dan juga penjaga malam yang harus kita bangunkan. Itu pikiran saya. Setelah hampir 3 jam lebih mengikuti arahan dari Google Map tersebut, maka hotel yang kita maksud ini sesuai dengan petunjuk dari Google Map ini sudah ada di depan mata kami. Waktu itu sudah menunjukkan kira-kira pukul 11.30 waktu Indonesia di tengah jam. Hotel ini cukup besar dan cukup mewah menurut saya, karena lapangan parkirnya pun luas dan bentuk lobi hotelnya pun mewah banget. Setelah kita mengambil barang-barang kita yang ada di mobil, kami semua langsung menuju ke lobi hotel. Di situ ada satu resepsionis wanita yang dari tatapan matanya seperti ada yang aneh. Resepsionis ini adalah seorang wanita berambut panjang, kira-kira sepinggang gitu, dengan pakaian kebaya putih, dan ada bunga kamboja yang terselip di kupingnya. Tidak aneh menurut saya, karena memang tradisi di Pulau B ini banyak orang-orang yang menyelipkan bunga kamboja di telinganya, dan juga kebayanya putih. Itu pun juga tidak aneh. Ada satu yang aneh adalah tatapan daripada resepsionis hotel ini pada kami berlima. Setelah memberikan kunci kamar yang telah dipesan oleh pihak kantor kami, kami pun bergegas menuju ke kamar yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan nomor yang ada di kunci hotel ini. Anehnya, hotel semewah ini nampak sepi lengang. Sepanjang lorong perjalanan koridor hotel ini kami tidak menemui satu orang pun, bahkan tidak ada room boy ataupun petugas hotel yang lainnya. Namun mungkin karena rasa capek dan ngantuk, kami pun tidak memperhatikan hal itu. Sampai di kamar yang memang kami hanya dipesankan satu kamar, itu menurut keterangan dari staf kantor kami, dan ini memang di luar kebiasaan. Biasanya apabila kita berlima itu minimal ada 2 kamar yang dipesan oleh perusahaan buat kami, tapi ini hanya 1 kamar. Tapi tidak masalah, toh kita hanya istirahat sebentar. Sekarang pun sudah menjelang jam 12 malam. Setelah sampai kamar, kami semua segera bertukar pakaian dan siap-siap untuk istirahat. Namun saya yang mulai dari kota M tadi pegang kemudi ini merasa gerah. Ketika teman-teman sudah pada merebahkan dirinya di kasur, saya berniat untuk mandi. Ketika itu saya tengok ke kamar mandi, ternyata ada fasilitas air hangat. Nah, ini lumayanlah untuk menyegarkan badan, itu pikir saya. Ya, berapa lama pun saya akhirnya sudah siap untuk mandi di dalam kamar mandi dengan menggunakan shower ya yang ada di kamar mandi tersebut. Nah, ketika asik saya mengguyur badan saya dengan siraman air hangat ini, di depan saya itu ada satu cermin yang sangat besar ya,
yang mungkin ini adalah fasilitas dari kamar mandi hotel ini ya. Namun dikarenakan saya menggunakan air hangat, maka cermin tersebut berembun. Nah, ketika saya memakai sabun dan sudah membilas badan saya, ternyata dari cermin yang berembun tadi saya seperti menangkap sosok bayangan yang ada di depan saya. Akhirnya untuk meyakinkan, saya basuh cermin tadi itu dengan kaos yang sudah saya lepas tadi, yang memang untuk sengaja saya ganti, dan menjadi bersih dan terang. Memang benar, ternyata di belakang saya ada sosok wanita. Tidak mengerikan memang wajahnya, tapi itu membuat saya kaget dan bulu kuduk saya menjadi merinding. Pelan-pelan saya mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya kembali lihat di cermin, bayangan sosok itu muncul lagi. Kali ini semakin jelas. Dengan sedikit gemetar dan bulu kuduk yang semakin merinding, saya pun keluar kamar mandi dan menuju ke teman-teman, tapi saya tidak menceritakan hal itu. Tiba-tiba salah satu teman kami, si Tono, menyeletuk dan ngomong sama kami, "Kayaknya hotel ini seram ya?" Saya bilang, enggak, hotel ini biasa-biasa saja. Memang mungkin karena masa pandemik lah, hotel ini jadi sepi pengunjung dan tidak ada wisatawan yang datang ke sini. Karena sepanjang perjalanan tadi kami hanya baru makan sekali, maka perut kami pun keroncong. Kami mencoba untuk menghubungi resto hotel ini melalui pesawat telepon yang ada di kamar. Ketika diangkat oleh seorang wanita, kebetulan saya waktu itu yang nelpon, wanita ini bilang bahwa malam ini tidak ada makanan. Kalau mau makanan tunggu besok pagi, jawabnya seperti itu. Nah, ketika saya minta tolong untuk dipesankan di luar, orang yang menerima telepon saya ini mengatakan bahwa tidak bisa. Sudah, saya akhirnya telepon saya tutup dan saya berunding sama teman-teman. Bagaimana kalau kita pesan lewat aplikasi ojek online yang ada di HP kita. Setelah saya cek, saldo dana saya di aplikasi ini memang masih cukup. Akhirnya saya memesan 4 bungkus makanan Padang melalui aplikasi ojek online. Tidak lama kemudian kita dapatkan drivernya dan kita menunggu. Setelah menunggu kira-kira hampir 30 menit, tiba-tiba HP saya berdering lagi, yang ternyata dari driver ojek online tersebut. Driver ini mengatakan bahwa dia sudah ada di gerbang, tapi dia tidak bisa masuk. Akhirnya kami pun sepakat untuk mengambil makanan ini ke gerbang. Waktu itu saya ditemani oleh Ari. Ya, sepanjang perjalanan dari kamar menuju gerbang ini suasana sangat menakutkan, saudara. Sangat mencekam. Ada bau harum yang seperti bau orang lagi melakukan persembahyangan. Sangat wangi. Saya masih mencoba berpikir dengan tenang, dan meskipun dalam pikiran saya itu terbayang kejadian di kamar mandi hotel tadi.
Saya yakinkan dalam diri saya bahwa memang ini di sini ada sering orang yang melakukan persembahyangan pada malam hari, dan itu hal yang wajar. Cerita, saya sampai di gerbang hotel bersama Ari dan depan saya sudah ada driver ojek online tersebut sambil membawa bungkusan. Nah, dia nanya, "Masnya nginep di sini?" Saya jawab, "Iya." "Bener mas," kata tukang ojek online yang kebetulan logatnya kayak orang Jawa. "Ya bener, emang kenapa?" Saya bilang. "Oh enggak apa-apa," katanya gitu. Setelah menyerahkan bungkusan dan berpamit dan saya mengucapkan terima kasih, maka pengemudi ojek online pun pergi. Dengan bergegas saya bersama Ari kembali ke kamar. Namun sebelum sampai kamar, di salah satu lorong itu yang berhadapan langsung dengan taman hotel ini, terdengar seperti suara orang menangis merintih. Saya berhenti. Saya pandangi Ari, Ari pun memandang saya. "Kamu dengar, Ri?" katanya. "Iya, saya dengar," jawab Ari. "Kayaknya ada wanita yang menangis nih." "Iya betul." Kami datangi sumber suara tersebut yang ke arah tengah taman. Di situ ada satu pohon yang agak besar, dan kemungkinan sumber suara itu berasal dari balik pohon itu. Dengan berjingkat pelan-pelan, saya mendatangi sumber suara tadi. Semakin dekat suara tersebut semakin keras terdengar, semakin jelas terdengar tangisan benar-benar dari seorang perempuan. Namun ketika saya cari ke segala sudut di balik pohon dan di sudut-sudut yang tersembunyi dari taman ini, tidak ada siapa-siapa dan suara itu pun tiba-tiba berhenti. Setelah agak beberapa lama kami mencari dan tidak kita ketemukan, saya ajak Ari kembali ke kamar. Sampai di kamar hotel, kami pun bersiap untuk makan. Setelah kita keluarkan bungkusan yang kami pesan 5 tadi, ternyata kok jadi 6. Saya akhirnya telepon ke driver ojek ini, menanyakan, takutnya nanti uangnya kurang. Setelah saya telepon, pengemudi ojek ini mengatakan bahwa dia hanya pesan 5 tadi ke rumah makan Padangnya. Ya udah, saya bilang terima kasih. Habis itu ya udah kita makan aja yang 5, nanti yang lain tinggal sisanya 1 bisa kita makan buat besok atau siapa yang mau. Dia bilang. Ketika kami makan, ya, selesai makan, tiba-tiba dari dalam kamar mandi ini seperti ada suara anak kecil yang tertawa. Sangat jelas. Kami berlima pun saling berpandangan. Seakan-akan teman-teman menyuruh saya untuk melihat ke dalam kamar mandi. Saya bilang sama teman-teman, mari kita lihat bersama-sama. Suara cekiki anak-anak kecil itu semakin terdengar. Kayaknya kalau dari sumber suara yang kita dengar ada beberapa anak yang lagi tertawa di kamar mandi. Kami pun menengok ke kamar mandi, membuka pelan-pelan. Ternyata saudaraku, di dalam kamar mandi ini tidak ada satu orang pun. Namun yang membuat kami terkejut dan bulu kuduk kami semakin merinding,
ada telapak kaki anak kecil beberapa ya, yang nempel di tembok, seakan-akan berjalan di tembok itu bekasnya seperti itu, dan sampai ke plafon atap rumah tersebut, kamar mandi tersebut. Kami langsung berlari kembali ke kasur. Setelah itu kita menenangkan diri, karena kita tidak boleh takut. Kalau kita takut nanti kita semakin digoda, itu kata saya. Ada muncul ide iseng dari saya. Bagaimana kalau nasi yang satu bungkus ini kita taruh di kamar mandi? Nah, kita taruh di tas kresek, kantong kresek itu kantong plastik, kita kaitkan di kaitan baju, saya bilang gitu. Teman-teman tertawa mendengar ide saya. Setelah tertawanya teman-teman itu mereda, ternyata dari dalam kamar mandi itu muncul lagi suara. Kali ini suara tangisan dari seorang perempuan. Saya pun tanpa berpikir panjang langsung lari membuka pintu kamar mandi. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya kembali ke teman-teman dan saya ambil nasi satu bungkus yang masih di tas plastik tadi. Saya kaitkan, saya cantolkan gitu ya di tempat biasanya kita menggantungkan anduk ataupun baju. Begitu setelah itu kamar mandi saya tutup. Ya. Tidak berapa lama kemudian saya mendengar ada suara dialog kayak orang berbicara, antara seorang wanita berbicara mungkin kayak kepada anaknya. Kami perhatikan. Suara tersebut semakin jelas terdengar. Nah, kami mencoba untuk mengintip lagi. Kali ini kita berlima sama-sama mengintip, ingin tahu. Begitu pintu kami buka, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi, saudara. Di dalam kamar mandi itu masih tetap kosong, tidak ada siapapun. Namun bungkusan yang tadi saya taruh di gantungan baju tersebut telah hilang. Suasana semakin mencekam ketika itu, kira-kira sudah hampir pukul 2 dini hari. Kami pun memutuskan untuk menunggu pagi tanpa harus tidur. Dah, kita berjaga saja, itu kata saya. Nggak usah tidur, semua pakaian masukkan kembali ke dalam tas, agar kita bisa secepatnya pergi dari hotel yang menakutkan ini, itu kata saya. Setelah teman-teman dan saya juga memasukkan kembali pakaian ke dalam tas, kami pun duduk sambil merokok. Ya, tidak ada kopi menurut saya. Akhirnya kita diam. Tidak berselang lama, suara pesawat telepon yang ada di hotel kami pun berdering. Saya yang mengangkatnya, dan ternyata ada suara wanita tertawa dengan tawa yang sangat menyeramkan, dan mengatakan kalau kami tidak pergi saat ini juga dari hotel ini, dari tempat ini, maka kami akan dihabisi. Saya ceritakan, ya, telepon langsung saya tutup, saya ceritakan apa yang saya dengar tadi pada teman-teman. Akhirnya kita putuskan, dah, kita pergi. Kita pergi, ya, karena memang pakaian kita siapkan, maka kita langsung keluar kamar hotel. Tidak lupa kunci hotel kami bawa. Itu kami serahkan di resepsionis hotel. Ketika nyampe di lobi, ternyata tidak ada siapapun. Saya teriak-teriak, saya cari bel yang biasanya untuk memanggil resepsionis pun tidak ada. Akhirnya kita taruh aja kunci di meja resepsionis tersebut dan kita masuk menuju mobil. Kali ini pukul kira-kira sudah jam 2 dini hari lebih sedikit. Saya
langsung duduk di belakang kemudi, dan ketika saya menyalakan lampu yang tepat mengarah ke lobi hotel tersebut, kami semua terpana. Tampak wanita yang tadi malam itu sebagai resepsionis dan menerima kami dan memberikan kunci kepada kami, tampak berdiri dengan wajah pucat di hadapan lobi hotel tersebut dan melambaikan tangan kepada kami. Ya, walaupun sedikit memberanikan diri, saya mencoba melihat dengan seksama, dan semakin merinding bulu kuduk kami. Akhirnya saya putar mobil dan saya keluar dari gerbang hotel tersebut dengan perasaan takut, dengan maju kendaraan dengan agak cepat. Akhirnya ketika kami sudah agak jauh dari hotel tersebut, saya berhenti ya, untuk menenangkan diri, maksud saya, karena kebetulan ada minimarket di situ. Saya berhenti untuk membeli rokok. Ketika saya sampai di depan pintu minimarket ini, saya lihat ada bapak-bapak yang sebagai tukang parkir di situ melihat saya. Saya cuma tersenyum dan bapak itu pun tersenyum. Setelah membeli rokok, saya berniat ingin bertanya pada bapak tersebut tentang apa yang kami alami. Ya. Akhirnya saya pun dekati bapak yang setengah baya itu dan bertanya, "Bapak udah lama di sini, Pak?" "Oh, saya dari lahir di sini, Mas." Dia bilang gitu. Dan menjaga tempat parkir ini pun sejak adanya minimarket ini, itu kata bapak itu. "Masnya dari Jawa ya?" Saya bilang iya. "Masnya tadi nginep di tempat itu." "Loh, Bapak kok tahu?" Saya bilang gitu. "Saya lihat dari wajah Mas yang ketakutan. Pasti pernah habis mengalami satu kejadian yang aneh." "Emang pernah Pak yang mengalami nasib seperti kami?" "Sering. Hampir tiap malam ada orang seperti itu. Sebenarnya itu bukan bangunan hotel, Mas. Itu adalah bangunan yang sudah tidak terpakai. Sudah lama dan usang, dan sudah tidak berpenghuni itu sejak zaman Belanda sampai saat ini." Saya bilang gitu. "Bukankah kami tadi menemukan sebuah tempat hotel yang mewah, meskipun suram dan sepi?" Saya bilang gitu. "Iya, memang orang melihatnya seperti itu. Untung Mas sudah bisa keluar dari situ." "Saya masih penasaran, Pak," saya bilang gitu. "Bagaimana kalau Bapak ikut kami untuk sekedar melihat halaman depan hotel tersebut?" "Boleh," kata bapak itu. Dengan ditemani bapak itu kami kembali ke lokasi tempat kami menginap tadi, dan kali ini agak tenang karena saya yakin ada penduduk lokal situ yang menemani. Ketika sampai di tempat yang tadi kami menginap, ternyata memang benar, saudaraku. Itu hanya sebuah bangunan yang tua, yang berantakan, yang tidak berpenghuni dan sangat menakutkan. Setelah itu kami pun langsung putar balik, dan saya berterima kasih pada bapak itu tadi. Bapak itu pun turun kembali di minimarket tersebut, dan kami berikan sedikit uang untuk jasa beliau menemani kami. Jadi pemirsa, hikmah dari cerita ini adalah ketika kita di dalam perjalanan dimanapun, maka tetaplah kita berkonsentrasi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak mudah disesatkan. Dan untuk memastikan pun saya telepon ke staf kantor kami. Dia pun menjawab telepon saya. Setelah mengangkat telepon saya, dia bertanya, "Ada apa, Pak, malam-malam kok telepon saya?" Saya bilang, "Tadi yang pesan hotel siapa?" "Hotel apa, Pak?" Kata
staf kantor kami. Loh, berarti tidak ada yang memesankan hotel kami waktu itu. Dia bilang, oh tidak ada. Yang benar, saya bilang gitu. Ya benar Pak Pur, nggak ada. Saya semakin terheran-heran, lantas siapa yang telepon pakai dengan nama staf kantor kami tadi. Nah, itulah pemirsa, suatu pengalaman yang pernah kami alami. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita senantiasa tidak melupakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, agar kita terlepas dari gangguan-gangguan yang menakutkan seperti itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.